kita sangat familiar ya dengan istilah diferensiasi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Namun, apakah asesmen atau penilaian yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri? Ananda, untuk pertemuan kita di hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda menemukan sendiri rumus dari translasi. Pembelajaran dan asesmen itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Setelah melaksanakan pembelajaran, seorang guru pastinya akan melaksanakan asesmen, baik asesmen awal, formatif, maupun sumatif, untuk mengukur, memantau, dan memahami perkembangan serta pencapaian belajar siswa. Di mana tujuan utama dari pelaksanaan asesmen itu sendiri bagi guru adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang bagaimana siswa belajar, seberapa baik mereka menguasai materi, serta untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Namun, yang menjadi duri dalam daging bagi diri saya sebagai seorang guru adalah bagaimana ya cara mengukur apakah asesmen yang saya lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, selain umpan balik yang didapat dari siswa dalam setiap proses pembelajaran, sebelum merefleksikan asesmen itu sendiri, saya melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan asesmen yang saya lakukan. Saya ingin mengetahui apakah pelaksanaan asesmen yang saya lakukan sudah sesuai dengan prinsip asesmen itu sendiri. Yang pertama, asesmen dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, tidak dipengaruhi oleh latar belakang dan identitas apapun. Apakah saya sudah membuat kriteria ketercapaian dan menyampaikan pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Yang kedua, tujuan penilaian secara objektif, di mana saya selaku guru tentunya harus melakukan penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, tujuan penilaian secara edukatif, di mana pendidik melakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Asesmen saya tentunya juga harus sesuai kompetensi diri peserta didik. Dan yang terakhir, pastinya pada asesmen sumatif itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mendapatkan data dari itu semua, maka penting untuk melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan asesmen itu sendiri. Dan saya melakukannya dengan beberapa metode. Salah satunya observasi rekan sejawat. Iya Bu Murni, jadi kan Bu Murni sebenarnya tuh saya sudah merencanakan beberapa asesmen nih Bu untuk materi yang sudah saya siapkan. Tentunya karena berdiferensiasi kan Bu ya, tentu saya mulai dengan asesmen awal pembelajaran nih Bu. Kemudian asesmen itu tentunya untuk mengetahui kesiapan belajar mereka ya Bu ya. Selain itu, saya juga meminta umpan balik dari murid dalam bentuk mengisi kuesioner dan wawancara terkait pelaksanaan asesmen itu sendiri. Sehingga dari data itu semua, saya nantinya dapat melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran dan asesmen ke depannya.